94.7 FM MG Radio Network, more than just news. Dan berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengindikasikan adanya potensi peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek. BMKG menyatakan pola tekanan rendah di Laut Arafuru bagian timur membentuk pola pertemuan massa udara dan belokan angin di wilayah selatan Indonesia, sehingga turut mengintensifkan pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan kondisi ini, BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi di wilayah Jabodetabek terhitung mulai hari ini hingga tanggal 21 Januari 2022. Dan MJ Listener, lalu bagaimana seharusnya menyikapi perakiraan cuaca dan imbauan dari BMKG? Kita telah terhubung dengan Iqbal Fatoni, perakiraan BMKG. Selamat siang Pak Iqbal. Ya, selamat siang Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana mengenai citra satelit Himawari ya saat ini Pak? Ya memang untuk saat ini kita memantau cuaca juga kadang menggunakan citra satelit Himawari ya di dalam citra satelit Himawari ini sebenarnya banyak produknya dan di sini tuh kita bisa melihat misalnya ada produk untuk hotspot menentukan kebakaran hutan, ada potensi pertumbuhan awan signifikan maupun melihat adanya asap, pergerakan asap karena kebakaran hutan atau karena gunung meletus atau juga yang biasa kita lihat itu yang bisa kita tampilkan itu nilai suhu rendah yang biasa untuk melihat apakah pertumbuhan awan ini cukup tinggi atau tidak yang biasanya di bawahnya itu menunjukkan adanya potensi pertumbuhan awan hujan yang kadang bisa membawa hujan serta kilat atau petir atau angin kencang begitu. Baik Pak, kalau kita lihat gambar citra satelit Himawari yang tampak temperatur rendah di sebagian wilayah Indonesia, ini kalau terlihat di Kalimantan, Sumatera, dan Maluku. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak, maksudnya bagaimana, lalu bagaimana dengan wilayah di Jabodetabek sendiri Pak? Ya, ya memang ketika ditemukan nilai suhu rendah di suatu wilayah seperti di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan atau wilayah Maluku, nilainya suhu rendah menunjukkan awan yang terdapat di wilayah-wilayah tersebut cukup tinggi dan di mana awan cukup tinggi itu biasanya ciri-ciri pertumbuhan awan cumulonimbus yang biasa membawa curah hujan yang kadang sertai kilat atau petir atau bahkan ketika pertumbuhannya cukup masif itu bisa membawa potensi bahkan sampai ke angin puting beliung begitu. Untuk Jabodetabek sendiri memang terpantau bahkan untuk saat ini untuk pertumbuhan awannya di wilayah Jabodetabek memang masih sifatnya lokal, pertumbuhannya tidak begitu masif, namun walaupun lokal bisa juga itu menimbulkan hujan yang walaupun durasinya singkat begitu untuk wilayah Jabodetabek sekarang gitu. Kalau kita lihat kemarin Pak banyak berita bahwa para nelayan tidak melaut karena tingginya gelombang dan juga beberapa penyeberangan juga sempat dihentikan. Nah, kira-kira sampai kapan gelombang tinggi di beberapa kawasan di Sumatera dan di Pulau Jawa ini Pak? Ya, untuk peringatan gelombang tinggi sebenarnya ada dua peringatan gelombang tinggi yang dikeluarkan dari kemaritiman. Yang pertama itu gelombang tinggi karena potensi banjir pesisir atau ROB ya yang sudah dikeluarkan untuk tanggal 17 sampai tanggal 20 yang berpengaruh terhadap ke wilayah Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur maupun Sulawesi Utara dan di Merauke terutama untuk wilayah Papua bagian selatannya. Untuk gelombang tinggi sendiri potensi potensi gelombang tinggi masuk kategori tinggi yaitu di 2,5 hingga 4 meter yang biasanya hanya bisa dilalui untuk kapal ukuran besar atau seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu ada di perairan barat Kepulauan Mentawai, Enggano, Lampung, Selat Sunda bagian baratnya maupun bagian selatan, pesisir selatannya, perairan selatannya Banten hingga Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Bali dan Nusa Tenggara serta di perairan sekitar perairan Laut Natuna maupun di sekitar Laut Banda begitu.
Oh, Bapak tadi bilang ada untuk kawasan Lampung cukup tinggi. Bagaimana untuk penyeberangan dari Merak ke Bakauheni? Apakah perlu diantisipasi atau kan ada himbauan buat para penumpang yang akan menyeberang atau kapal? Untuk beberapa hari ke depan memang terpantau ada sedikit peningkatan ya tinggian gelombang di sekitar Merak Bakauheni maupun bahkan di Ketapang Gili Manuk di penyeberangan masuk kategori di 1,25 hingga 2,5 meter. Memang untuk penyeberangan untuk kapal seperti kapal kecil agar tetap berhati-hati, tetap mengikuti anjuran dari ASDP setempat untuk mungkin kapal-kapal yang mungkin sudah terbiasa dengan kategori gelombang sedang bisa melalui hal tersebut gitu. Tadi kita bicara gelombang, bagaimana dengan pantauan arah dan kecepatan angin? Nah, wilayah-wilayah mana saja Pak yang perlu diwaspadai dengan angin kencang? Ya, untuk angin kencang di hari ini hingga beberapa hari ke depan memang terpantau ada potensi tiupan angin kencang yang cukup terlihat merata ya di wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, serta bisa juga ke sebagian wilayah di Kalimantan Selatannya. Untuk hari ini hingga 2 hingga 3 hari ke depan gitu. Eh, Mungkin Pak ada himbauan dari BMKG Pak? Untuk himbauannya memang masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim yang mungkin masih terjadi di beberapa wilayah, terutama untuk begitu juga untuk dampaknya juga terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkan terutama untuk wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, maupun yang ada potensi lainnya. Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam yaitu melalui media sosialnya juga ada di @info BMKG. Di websitenya bisa dilihat di website di www.bmkg.go.id. Bisa juga diinstal di aplikasi iOS dan Android di info spasi BMKG atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat. Baik Pak Iqbal Fatoni, selamat siang. Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.